Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan belajar materi yang namanya DHCP dan ARP, teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam review DHCP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam review DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengetahui apa dari konsep DHCP itu. Nah, jadi DHCP ini memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP juga merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. Dan juga DHCP itu running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. Nah, oke, di sini kita masuk ke dalam topologi jaringannya ya, teman-teman. Sebelumnya di sini saya telah menambahkan satu switch dan 3 PC. Nah, untuk konfigurasi yang sebelah sini, ini tuh merupakan konfigurasi dari internet gateway yang ada di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian belum cek, kalian bisa buka channel ini lalu lihat video sebelumnya ya. Oke. Nah, switch yang ditambahkan ini memiliki jaringan lainnya tersendiri, teman-teman. Yang dimana maksud dari broadcast domain itu apa sih? Nanti kita akan berkesimpung atau bersambung dengan ARP juga. Jadi, kalau kita bahas broadcast domain itu apa? Nih, jadi misalkan ketika PC ingin berkomunikasi dengan PC lainnya, maka itu tuh awal dari komunikasi yang sebelumnya belum terjalin, teman-teman. Nah, nanti switch itu akan melakukan tes domain ke seluruh PC yang terhubung. Nah, jadi broadcast domain itu diibaratkan sebagai satu cakupan LAN, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Oke, di sini juga terdapat 3 jenis type pada DHCP. Yang pertama yaitu ada DHCP server, lalu di situ ada DHCP client, dan yang ketiga ada DHCP relay. Oke, kita masuk ke dalam DHCP type. Nah, DHCP server ini berfungsi yaitu untuk memberikan IP address ke DHCP client. Dan begitu pula DHCP client itu berfungsi untuk menerima IP yang diberikan dari DHCP server. Sedangkan DHCP relay ini itu istilah yang baru ya teman-teman. Fungsinya itu adalah sebagai penerus layanan dari server ke klien. Maksudnya kayak gimana sih? Oke, jadi kayak gini nih. Misalkan di sini ada 2 buah router. Nah, misalkan si router ini terhubung ke jaringan LAN-nya. Dengan adanya DHCP relay, nanti yang bertindak sebagai DHCP relay itu merupakan router yang kedua, yaitu yang ini teman-teman. Sedangkan router yang pertama ini merupakan DHCP servernya. Jadi nanti itu router satu ini akan men-share IP address, tapi nanti yang men-share ke kliennya itu adalah router kedua atau penerus layanan dari server ke klien. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam cara kerjanya teman-teman, atau konsep dari DHCP ini. Nah, cara kerja DHCP itu bisa disebut dengan proses DORA. Oke, bisa diingat kan? Ingat aja ke DORA Explorer. Nah, jadi DORA ini singkatannya yaitu Discover Over Request ACK. Nah, misalkan di sini ada satu buah laptop yang menjadi DHCP kliennya, dan ada juga MikroTik sebagai DHCP servernya. Terus nanti si DHCP klien ini akan request minta IP ke DHCP server. Maka cara kerjanya itu si laptop ini akan menghubungkan discovernya terlebih dahulu. Nah, oke. Misalkan di sini terdapat sebuah percakapan ya. Nah, dimulai dari discover. Oke. Broadcastnya yang mana ya?
Oke, broadcast itu bertanya, servernya di mana ya? Nah, lalu si DHCP server ini melakukan over, teman-teman. Nah, aku punya address nih. Ada A, B, C, D. Mau nggak? Terus nanti si DHCP client ini akan melakukan request, teman-teman. Mau minta IP address lengkapnya dong. Nah, lalu nanti DHCP server ini akan melakukan ACK. Nanti DHCP ini membalas. Oke, silakan. Nah, jadi kayak gitu merupakan simulasi percakapan dari cara kerja DHCP-nya kalau misalkan kita terapkan dalam percakapan sehari-hari. Oke. Cukup sekian pembahasan mengenai DHCP, kita lanjut ke materi ARP, teman. Nah, ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. ARP juga digunakan untuk mapping IP address dari layer 3 dengan MAC address yang ada di layer 2. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam PINet ya. Kita akan menjelaskan cara kerjanya, teman-teman. Nah, cara kerjanya itu misalkan nih PC 4. Oke, ini salah nulis ya, teman-teman. Sorry. Kita ubah dulu ya biar gak pusing. Ini sebagai PC 4. Sip. Oke. Mohon maaf ya. Nah, jadi misalkan si PC 4 itu ingin melakukan koneksi ke internet. Maka nanti itu ARP-nya akan dicatat di router, yaitu di bagian ARP table. ARP itu dicatat apabila ada suatu paket yang masuk ke dalam router, baik itu masuk dari Ethernet 2 maupun keluar dari Ethernet 1, teman-teman. Nah, caranya untuk mengecek ARP table itu kita lihat atau masuk ke dalam terminal PVC 4 ya, teman-teman. Oke, sambil menunggu PC 4-nya aktif, di sini kita ingin melihat ARP table dari Winbox, teman-teman. Oke, di sini kita buka dulu Winbox-nya. Teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan halaman utama Winbox. Cara mengecek ARP table yaitu kita masuk ke dalam menu IP. Nah, setelah itu di sini ada menu ARP. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan percobaan yang telah saya lakukan ya, teman-teman, yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang harusnya kita mencoba untuk cek IP DHCP di PINet, tetapi karena pada saat itu sebelum-sebelumnya itu gak tahu kenapa saya tidak bisa mengecek, jadi terhadap IP DHCP-nya juga mengalami trouble. Sebenarnya kalau misalkan kalian sudah mengecek di sini, kalian bisa lihat IP address-nya di belakangnya itu 2. Lalu kalian bisa masuk ke dalam PVC 4, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat saya sudah melakukan beberapa kali percobaan untuk mengecek IP DHCP, tapi gak tahu kenapa tidak bisa terus ya, teman-teman. Harusnya sudah bisa. Nah, caranya yaitu nanti kalian akan melihat dengan ketikan IP DHCP, lalu nanti akan muncul IP DHCP-nya, teman-teman, yang telah disebarkan oleh klien terhadap server-servernya. Nanti akan muncul juga IP yang belakangnya pun 2, teman-teman, sama kayak yang ini, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada materi ARP table ini. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih.